tujuannya adalah untuk memelihara 5 kebutuhan pokok manusia. Yang pertama, kebutuhan kepada agama. Yang kedua, kebutuhan yaitu terpeliharanya jiwa. Jiwa manusia tidak boleh dihilangkan dengan sia-sia. Yang ketiga, terpeliharanya harta. Tidak boleh mengambil harta orang lain secara batil. Kemudian harus terpelihara akal. Akal manusia ini sebagai sarana untuk memahami kebenaran, untuk memahami wahyu, untuk mempelajari ajaran Islam, maka tidak boleh dirusak dengan khamr, tidak boleh dirusak dengan narkoba. Lalu kebutuhan manusia yaitu terpeliharanya nasab, tidak boleh garis keturunan itu dihilangkan. Maka diharamkan perbuatan zina dan dihalalkan pernikahan. Ketika diperintahkan untuk hijrah, maka Nabi berusaha mencari tempat-tempat untuk hijrah agar beliau hijrah ke sana dan selanjutnya kaum muslimin juga berkumpul di tempat itu untuk melanjutkan risalah, untuk melanjutkan dakwah, untuk menyempurnakan agama. Pernah dicoba diperintahkan beberapa orang berhijrah kemana? Habasyah. Ya. Yang kelompok itu dipimpin oleh seorang sahabat namanya siapa? Namanya Ja'far. Ya. Sahabat Ja'far bin Abi Thalib. Ya. Beliau pimpin beberapa orang. Dalam rombongan itu ada putrinya Abu Sufyan yang masih kafir. Abu Sufyannya masih musyrik, putri kandungnya sudah masuk Islam. Habasyah ini adalah negeri kaum Nasrani. Di tempat hijrah itu justru suaminya Ummu Habibah tertarik dan berpindah agama dari Islam masuk agama Nasrani. Ya. Di tempat hijrah di negerinya kaum Nasrani yang namanya Habasyah, yang sekarang disebut dengan Ethiopia, Afrika. Yang di sana dipimpin oleh seorang raja Nasrani. Ya. Raja Nasrani. Yang kemudian raja ini masuk Islam. Dan Rasulullah hanya melakukan sholat gaib atas kematian Raja Nasrani ini karena dia meninggal di tengah-tengah kaum Nasrani. Tidak ada yang menyolatkan, maka Rasulullah dari Madinah menyolatkan. Ya. Jadi sholat gaib ini disyariatkan bukan atas kematian setiap orang yang kita tidak bisa menyolatkan, tetapi ada 2 alasan. Yang satu karena apa? Meninggalnya di tengah-tengah orang kafir, boleh jadi tidak ada yang menyolatkan, atau jika ada yang menyolatkan hanya beberapa gelintir orang. Yang kedua, yang meninggal ini adalah orang besar, seorang raja. Nah, tetapi yang terjadi hari ini apa? Banyak orang
Suaminya siapa tadi yang murtad berpindah agama Nasrani? Suami Ummu Habibah, uminya Habibah, uminya Habibah. Itu murtad, ya, peristiwa murtad yang pertama di dalam sejarah. Kemudian Rasulullah juga mencoba mencari tempat hijrah ke tempat lain yang namanya Taif. Taif itu ada di mana Taif? Taif itu tempat yang dingin, sementara kota Makkah itu tempatnya panas. Ya. Taif ini letaknya di mana? Ya. Nanti yang bisa sekolah di Saudi ya, kita doakan ada di antara kalian yang bisa sekolah di Mekah atau Madinah. Seperti Ustadz Rosid, ya, sekian tahun beliau sekolah di Mekah, ya, sekolah di Mekah beliau. Nah, kalau sudah sekolah di Mekah, ya, maka pelajaran tarikhnya dipraktekkan. Di mana posisi daerah Taif? Saya pernah melewati daerah Taif, betul, memang tempatnya sejuk, ya, terletak antara Makkah dan Riyadh. Ya, saya tahunya hanya Riyadh, ya, ibu kota Saudi. Ya. Jadi perjalanan dari Makkah ke Riyadh itu melewati daerah yang namanya Taif. Di Taif ini Rasulullah mencoba untuk berhijrah, tetapi justru mendapat perlakuan buruk dari pemimpin-pemimpin Taif, di mana mereka menggerakkan anak-anak muda untuk melempari Rasul, ya, sampai Rasulullah terluka. Ya. Kemudian Rasulullah beristirahat di sebuah tempat, di sebuah bukit. Malaikat penjaga bukit itu menawarkan, wahai Muhammad, jika engkau mau, aku hancurkan penduduk Taif ini dengan cara aku angkat bumi tanah yang ada di Taif ini, kemudian aku jatuhkan, ya, kembali. Rasulullah tidak setuju. Rasulullah mengatakan, ya, Rasulullah justru mendoakan, Allahumma ihdi, ya Allah, ihdi, berikan hidayah. Allahumma ihdi qaumi kaumku fa innahum la ya'lamuna. Mereka ini menolak dakwahku karena mereka belum mengerti apa yang aku bawa. Mereka belum paham dengan Islam yang aku sampaikan kepada mereka. Jika mereka paham, maka mudah-mudahan mereka menerima. Nah, baru pilihannya akhirnya ke Madinah, karena di Madinah ini sudah diutus guru Al-Quran yang bernama Mus'ab bin Umair. Ya. Mus'ab bin Umair itu apa? Pemuda, anak dari keluarga yang kaya raya. Ya. Kekayaan seseorang pada saat itu diukur salah satunya dengan parfum yang dipakai oleh Mus'ab. Kalau Mus'ab bin Umair ini memakai parfum, maka dari ujung gang bau harumnya itu apa? Bisa tercium. Kalau parfum yang antum beli, jarak berapa meter baunya sudah hilang? Ya. Jarak berapa meter?
mil dipakai langsung hilang ya, menguap. Kenapa? Ya mungkin harganya kurang mahal. Parfum ya, jika antum bisa membeli maka memakai parfum itu hukumnya sangat dianjurkan ya, sunnah ya, nggak apa-apa dan boleh antum berlomba-lomba atau koleksi ya, punya parfum 1000 bunga, ada parfum apa lagi, parfum gaharu, terus parfum bunga melati ya. Terus parfum apa yang begitu orang mencium langsung pingsan ya, saking tajamnya gitu ya. Termasuk Mus'ab bin Umair itu disebutkan dia adalah seorang pemuda, kalau ada gadis-gadis Arab yang berkumpul maka yang disebut-sebut adalah pemuda yang bernama Mus'ab. Orang tuanya adalah orang yang kaya raya, tapi setelah masuk Islam Mus'ab bin Umair tidak diakui sebagai anak ya. Maka ini ujian keimanan bagi Mus'ab ya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keimanannya ya, pemuda yang bernama Mus'ab bin Umair ini adalah orang yang dipilih oleh Rasulullah untuk apa? Menjadi pensiar agama Allah ya. Ketika beliau diutus ke Madinah, maka dengan cepat dakwah Islam ini masuk ke seluruh rumah ya, yaitu rumahnya penduduk Madinah ya. Beliau adalah dai yang sukses dengan dakwahnya, maka cepat sekali orang kemudian masuk Islam ya. Dan beliau tetap apa? Dengan kesederhanaannya beliau relakan tinggalkan kemewahan dunia karena Islam ya. Hingga kemudian ketika beliau wafat itu tidak ada kain yang cukup untuk mengkafani beliau. Jika kain kafannya ditarik untuk menutup kepala, maka telapak kaki dan betisnya terlihat dan tidak tertutup. Maka kemudian ditutup dengan daun-daunan ya. Dengan dakwahnya Mus'ab bin Umair ini, maka penduduk Madinah ini menjadi ansor, menjadi orang-orang yang siap menerima. Kapan Rasulullah datang kepada kami dan kapan pengikut-pengikutnya Rasulullah dari Mekah datang kepada kami, akan kami sambut, akan kami beri rumah, akan kami beri istri, akan kami beri uang, akan kami beri kebun. Apa yang mereka butuhkan, yang dibutuhkan kaum Muhajirin, kaum Ansor siap memberikan ya. Ini luar biasa ya akhlaknya kaum Ansor ya. Bukti keimanan mereka, mereka siap ya menolong saudara-saudaranya yang berhijrah. Nah, ketika Madinah sudah menjadi tempat hijrah ini, Allah wajibkan kaum muslimin yang masih ada di Mekah untuk berhijrah ya. Maka berhijrahlah Umar ibnul Khattab secara terang-terangan, dan berhijrahlah sahabat-sahabat yang lain secara sembunyi-sembunyi. Kalau sahabat Umar berhijrahnya bagaimana? Siapa yang ingin merubah status istrinya hari ini menjadi janda, dan siapa
yang ingin merubah status anak-anaknya hari ini menjadi yatim, maka tunggulah Umar Ibn Khattab di tempat ini. Berarti sahabat Umar siap bertanding, siap bertanding ya. Kamu yang mati atau aku yang mati ya. Tapi sahabat Umar yakin karena dia bodohnya tinggi besar ya. Mau lawannya juga tinggi besar, dia latih. Apalagi lawannya cuma kecil ya. Kamu lawan saya maka istrimu jadi janda, kamu lawan saya anakmu jadi yatim. Ayo saya tunggu. Nah ini sahabat Umar. Yang lain-lain hijrahnya dengan cara apa? Sembunyi-sembunyi ya. Karena lemah, karena tidak kuat, karena tidak ditakuti oleh kaum muslimin. Nah setelah berhijrah ya seluruh sahabat ke Madinah, rupanya ada orang-orang yang beriman, orang-orang Islam yang mereka tidak berhijrah. Kenapa tidak berhijrah? Sayang kalau rumah tempat tinggalnya ditinggalkan. Sayang kalau perdagangan yang selama ini, bisnis yang sudah dirintis lama, sedang jaya-jayanya ditinggalkan. Sayang dengan tanah air, sayang dengan tempat tinggal, dengan negeri ya, yang selama ini airnya dia minum ya, udaranya dia hirup ya. Sebenarnya orang-orang yang berhijrah mereka juga berat, juga sayang ya. Dr. Abdul Azam mengisahkan bagaimana Bilal itu meninggalkan kota Mekah. Bilal berkali-kali menengok, menoleh, memandangi negeri Mekah. Ketika langkah demi langkah semakin menjauhkan dirinya dari batas kota Mekah, Bilal terkesan betul hidup sekian lama di kota Mekah. Kenapa kota Mekah harus aku tinggalkan? Maka dia berucap ya, dia seakan-akan berkata kepada kota Mekah, wahai kota Mekah, seandainya bukan karena pendudukmu mengusirku, mengeluarkanku, maka wahai Makkah, duhai Makkah, aku tak sudi meninggalkan. Romantis sekali ya. Padahal pengalaman Bilal di Mekah itu apa? Dijemur, dipanas terik, ditindih batu, dan hanya bisa mengatakan ahad, ahad, ahad. Lalu dibayar, dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya, sebetulnya ya, semua juga berat meninggalkan kota Mekah, tapi keimanan mengharuskan mereka untuk meninggalkan kota Makkah. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang tidak mau melaksanakan hijrah? Ketika terjadi mobilisasi, ketika terjadi perang Badar, mereka digerakkan oleh penguasa-penguasa Makkah untuk apa? Wajib berangkat ke Badar, padahal mereka muslim, padahal dulunya mereka mukmin. Mereka harus mengangkat senjata, dan senjata itu harus mereka arahkan kepada kaum muslimin, yaitu ahli tauhid. Mereka ada keraguan. Sementara kaum muslimin melihat mereka di barisan kaum musyrikin, tidak ada keraguan untuk membunuh mereka, dan terbunuhlah mereka. Ya,
Allah katakan, sesungguhnya orang-orang yang Allah wafatkan, ya, innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim, mereka adalah orang-orang yang mendolimi diri mereka sendiri. Sudah diperintahkan hijrah karena cinta kepada selain Allah, selain Rasulullah. Kecintaannya kepada negeri, kepada sanak saudara, kepada kerabatnya lebih besar. Padahal di dalam surat At-Taubah ayat 24 sudah ditegaskan, ya, bahwa kecintaan kepada Allah dan Rasulnya serta jihad fisabilillah itu harus di atas segala kecintaan, ya. Jadi cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, ya, cinta kepada jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah itu apa? Berperang atau kita mengangkat senjata melawan orang-orang kafir dalam rangka membela agama Allah. Itu yang dinamakan jihad, ya. Yang Rasulullah mengatakan, man lam yaghzu, mana yang namanya ghazi, ya. Walaupun namanya bukan ghazi, ghazi itu artinya apa? Orang yang berperang, ya. Tapi ghazi tidak punya senjata, jadi belum perang, ya. Rasulullah menyebutkan siapa yang belum pernah berperang, ya. Man lam yaghzu, ya. Lalu apa kata Rasulullah? Walam yuhaddis nafsahu bil ghazwi, dan dia belum berniat, belum punya keinginan untuk berperang, ya, mada ala suhbatin minan nifaqi, maka jika dia mati belum pernah berangkat ke medan perang dan belum ada keinginan, nah, maka keinginan itu harus ada, ya. Kenapa keinginan ini harus ada? Karena jihad ini amalan yang tidak bisa ditandingi dengan amalan yang lain. Dullani ala amalin ya'dil jihad. Ada seorang sahabat bertanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan yang bisa menyamai dengan jihad, ya. Maka Rasulullah bertanya kepada yang bertanya, ketika seorang mujahid berangkat ke medan perang, ya, sanggupkah kamu masuk ke dalam masjidmu, kamu sholat dan tidak berhenti dari sholatmu sampai orang yang berjihad tadi pulang kembali, ya. Padahal orang berjihad itu bisa 1 hari, bisa 1 minggu, bisa 1 bulan, bisa berbulan-bulan, sampai 6 bulan, ya. Di masa sahabat Umar, ya, pasukan yang sudah 6 bulan di medan perang, maka itu dipergilirkan, diganti dengan pasukan yang baru. Nah, sudah pasti tidak mungkin seseorang bisa berdiri sholat 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 6 bulan. Tidak mungkin. Berarti memang tidak bisa, tidak ada amalan yang bisa menandingi jihad fisabilillah. Nah, alasannya sekalian, orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat di perang Badar di barisannya kaum musyrikin, dipaksa oleh penguasa-penguasa Mekah, mereka mati dalam keadaan mendolimi diri mereka sendiri. Lalu mereka ditanya oleh malaikat, qalu fima kuntum, kalian ini ada di pihak siapa? Bukankah kalian mukmin muslim? Kenapa meninggalnya di barisan orang-orang
Maka apa kata mereka? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Kami adalah kaum mustad'afin, kaum yang lemah, yang tidak berdaya ketika penguasa negeri di mana kami tinggal memaksa kami untuk pergi berperang, untuk membela mereka. Maka apa bantahan malaikat atas alasan yang mereka sampaikan? Qalu alam takun ardullahi wasi'atan. Bukankah bumi Allah itu luas? Fatuhajiru biha. Bukankah bumi Allah itu luas? Di sana di Madinah, ya, Rasulullah dan para sahabat, kaum Muhajirin dan kaum Ansor berkumpul, dan di sana mereka mendapatkan rasa aman, tidak mendapatkan gangguan. Jika ada yang memerangi mereka, maka kaum Ansor akan memberikan pembelaan. Ya. Nah, kemudian Allah menutup ayat ini dengan mengatakan apa? Ulaika, ya. Ulaika faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masiro. Mereka adalah orang-orang yang mati dalam keadaan mendolimi diri mereka sendiri karena mereka tidak berhijrah, ya. Tempat kembali mereka adalah neraka jahanam, dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat tinggal. Nah, pada ayat berikutnya itu dikecualikan. Siapa yang dikecualikan? Orang-orang yang benar-benar orang-orang yang lemah dari kalangan kaum laki-laki, kaum wanita, serta anak-anak yang mereka tidak sanggup atau tidak mampu. Bukan tidak mau, betul-betul mereka tidak sanggup, sudah tua, atau pada saat hijrah itu mereka sedang ditahan, dihalang-halangi. Nanti dalam perjanjian Hudaybiyah, nah, kalian semua akan mendapatkan kisah orang-orang yang lemah, yang dihalang-halangi tidak boleh hijrah ini. Akhirnya mereka bergabung dengan pihak Rasulullah, tetapi Rasulullah menolak. Kenapa menolak? Karena dalam perjanjian Hudaybiyah ada apa? Diktem. Ada poin perjanjian yang menyatakan jika pihak Abu Sufyan bergabung dengan pihak Muhammad, maka pihak Muhammad tidak boleh menerima. Ya. Tapi jika ada pihak Muhammad yang bergabung dengan pihak Abu Sufyan, maka pihak Abu Sufyan boleh menerima. Curang, ya. Maka para sahabat keberatan dengan perjanjian itu. Tetapi Rasulullah yakin tidak ada pengikut kita, tidak ada sahabatku yang akan bergabung dengan pihak Abu Sufyan. Lalu bagaimana dengan jika ada sahabat-sahabat yang tadinya tidak bisa berhijrah karena dihalang-halangi, lalu mereka akan bergabung? Tidak apa-apa, kita tidak terima. Betul terjadi, maka Rasul tidak menerima. Ada satu orang mau bergabung, disusul dua pengawal. Orang-orang Mekah mengirimkan dua pengawal yang masing-masing membawa pedang. Maka ketika mereka bertemu dengan Rasulullah dan meminta untuk mengambil orang yang lari dari Mekah dan mau bergabung ini, Rasulullah menyerahkan. Sambil Rasul mendoakan semoga Allah memberi jalan keluar bagi kami. Ternyata dua pengawal ini mengambil seorang muslim yang akan bergabung dengan Rasul tadi untuk pulang balik ke Mekah. Tapi di tengah perjalanan
mereka bertiga ini istirahat. Nah, ketika istirahat itu, mukmin yang cerdas ini melakukan apa? Melakukan siasat. Siasatnya apa? Nah, nanti bisa dibaca di kelengkapan tarikh Kiai Haji Munawar Khalil. Apa yang punya buku itu ya, diterbitkan oleh Bulan Bintang. Bagaimana dia bersiasat? Bersiasatnya, wah, dia pura-pura baik, mujamalah, jamil-jamilan, pura-pura baik, pura-pura jamil, thayyib gitu ya. Nah, terus lama-lama dia bilang apa? Pedang kamu ini bagus sekali. Saya belum pernah lihat sebagus pedang ini. Boleh nggak saya coba-coba pegang? Boleh, ini pedang bagus, mahal. Nih kalau mau pegang, nah, itu dipegang sama si mukmin ini, langsung yang punya pedang ini, lepas kepala. Yang satu lari terbirit-birit ke tempat Hudaybiyah di mana Rasul berkumpul. Wahai Muhammad, saya minta perlindungan karena orang yang saya kawal telah membunuh kawan-kawan saya. Takutan dia, padahal dia juga pegang pedang ya. Nah, itu namanya apa? Jalan keluar yang Allah berikan kepada si mukmin tadi. Udah, kamu ikutin mereka. Semoga Allah berikan jalan. Nah, yang lain lagi juga begitu, datang pada Rasulullah berkata, mohon maaf, kami sedang menyepakati perjanjian untuk tidak bisa menerima kamu. Maka pergilah dari kami dan semoga Allah memberikan jalan keluar. Nah, salah seorang di antara mereka itu ternyata ada yang namanya Abu Jandal. Siapa Abu Jandal? Ternyata Abu Jandal ini apa? Seorang pemberani. Tidak tahu waktu dia tidak berhijrah itu bagaimana orang-orang Mekah bisa menghalangi orang yang pemberani ini. Apa yang kemudian dilakukan Abu Jandal? Saya tidak boleh bergabung dengan Rasul. Baiklah, saya akan mengambil satu tempat di jalur perekonomiannya orang-orang Mekah. Di situ kalau ada orang Mekah lewat, saya rampas hartanya. Wah, berita ini kedengaran oleh orang-orang mukmin di Mekah yang mau bergabung dengan pihak Rasulullah tidak diterima. Lebih baik bergabung dengan Abu Jandal sampai jumlah mereka terhitung menjadi 70-an orang. Akhirnya pihak Mekah merasa rugi, dikiranya untung dengan jika ada pihak Mekah bergabung dengan pihak Muhammad harus mengembalikan. Jika ada pihak Muhammad bergabung dengan pihak Abu Sufyan, pihak Abu Sufyan boleh menerima. Ternyata tidak ada yang bergabung ke pihak Abu Sufyan. Nah, mereka menjadi sebuah pasukan yang selalu mengganggu jalur perekonomiannya penduduk Mekah. Akhirnya pihak Abu Sufyan meminta agar poin perjanjian itu dihapus. Nah, setelah dihapus berarti mereka boleh bergabung. Ada orang-orang yang dihalangi untuk berhijrah pada peristiwa Hudaybiyah, mereka baru ya bergabung ya. Jadi mereka bukan orang yang sengaja tidak mau berhijrah karena mencintai dunia. Nah, para santri sekalian, apa pelajaran keimanan yang bisa kita ambil dari ayat 97 yang kita sudah baca dan kita tadabburi tadi, bahwa jika sekumpulan kaum muslimin di suatu negeri ya, mereka telah memiliki kekuatan dan kaum muslimin di negeri-negeri yang dikuasai orang kafir,
mereka tidak lagi bisa mempertahankan agama mereka, maka mereka jika ada kemampuan, maka mereka harus bergabung dengan kaum muslimin yang sudah menguasai suatu tempat, yang sudah punya kekuatan, yang bisa melindungi kaum muslimin yang bergabung dengan mereka. Nah, pertanyaannya hari ini, adakah di muka bumi ini suatu negeri yang sudah memiliki kekuatan berdaulat, yang jika ada orang berhijrah mereka bisa memberikan perlindungan? Pertanyaan yang kedua, lalu kaum muslimin yang hidup di bawah tekanan kekuasaan orang-orang kufar, yang mereka bisa berhijrah, ya, apakah mereka wajib bergabung dengan negeri tersebut? Benar. Ya. Pertanyaan pertama, ya, mungkin kalau kita ditanya negeri mana di muka bumi ini yang sudah berdaulat, ya, satu-satunya hanya Afghanistan, ya, yang 20 tahun dijajah pasukan Amerika dan sekutunya. Justru Amerika dan sekutunya yang kalah dan menarik mundur pasukannya, ya, yang sekarang tidak kapok mencoba untuk membela Israel untuk, ya, menjajah bangsa Palestina. Ya. Jadi Afghanistan tentu sudah bisa melindungi orang yang berhijrah, tetapi bagaimana dengan kita? Ya, kita apakah di negeri di mana kita tinggal ini tidak bisa mempertahankan agama kita? Kalau kita masih bisa mempertahankan agama kita, ya, kita masih bisa belajar, kita masih bisa hidup dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang mampu kita lakukan hari ini, ya, apalagi berhijrah ke tempat yang jauh itu kita belum mampu, maka di tempat di mana kita tinggal hari ini kita harus melanjutkan dakwah. Nah, ini konsekuensi kita mencintai orang-orang yang beriman. Mencintai orang-orang yang beriman itu konsekuensinya apa? Berkumpul dengan orang-orang yang beriman. Nah, maka ketika hijrah ini belum mampu kita lakukan, maka kita mengamalkan syariat Islam yang hari ini mampu kita amalkan, ya. Setidaknya kalian meninggalkan rumah ibu bapak kalian, ya, lalu di sini berkumpul dengan ustaz, berkumpul dengan para santri. Ini bentuk perwujudan mencintai sesama orang yang beriman, ya, dalam proses thalabul ilmi. Nah, para santri sekalian, mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang, ya, jika Allah mengizinkan, kita akan lanjutkan konsekuensi keimanan kita, yaitu mencintai orang-orang yang beriman, ya. Saya cukupkan kajian pada kesempatan malam hari ini. Semoga ayat 97 yang terdapat di dalam surat An-Nisa, ya, ini pelajarannya bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu mathalul mu'min lil mu'min mithlul jasad, ya, atau kalbun, ya. Ya, perumpamaan orang yang beriman itu dengan orang yang beriman lain seperti apa? Bangunan yang satu menguatkan yang lain. Begitulah bangunan yang kuat, bagian dari satu bangunan itu menguatkan bagian dari bangunan
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la